N. Hani Herlina. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Sony, sebentar lagi menjadi dokter, dan juga kepada Bapak Yosef sebagai moderator dan seluruh Sivitas Akademika Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Institut sebagai wujud dari apresiasi dan motivasi untuk seluruh calon dokter di IAID Ciamis. Tentu judul yang sangat menarik ini karena saya langsung melihat proses KKN-nya SMK yang diteliti oleh Pak Dr. Sony ini. Salah satu tempat KKN atau PKL-nya itu kan di Sekolah Motekar ya, di sekolah warga di tempatnya teman saya di Deni WJ. Jadi saya melihat banyak sekali orang-orang di luar Pulau Jawa yang ada di SMK tersebut, dan itu saya sangat apresiasi dan menjadi kebanggaan juga karena dengar-dengar pendiri SMK tersebut alumni Darussalam juga. Nah, yang saya lihat secara sekilas ketika di PKL atau PPL atau KKN ya, apa istilahnya itu, yang dari SMK tersebut kan ditugaskan untuk mengabdi di salah satu sekolah warga atau sekolah terkenal dengan istilah sekolah Motekar, dan mereka melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang sangat membantu di tengah masyarakat, khususnya di desa Sadananya. Dan saya lihat juga banyak dari Maluku, dari Ambon, banyak itu yang dari Aceh, bahkan dulu juga yang tahun kemarin itu dari Aceh yang PPL di situ, yang di sekolah Motekar ya. Jadi saya rasa ini akan menjadi disertasi yang menarik yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Dr. Sony. Ya, ini doa ya, walaupun belum gelar dokter, tapi setiap kata menjadi doa. Pak Dr. Sony pokoknya ini luar biasa, saya sangat mengapresiasi, dan beberapa kali Pak Dr. Sony saya diajak ke sana oleh Deni WJ itu, cuma saya belum sempat saja. Terakhir juga bikin kegiatan, terakhir tuh bawa pasukan ya, Deni itu ke sana bawa apa itu, Kipa Manah Rasanya, angklung, grup gamelannya diajak ke SMK tersebut. Ya, untuk dosen-dosen yang lain, untuk Bapak Ibu dosen yang lain, semoga ini menjadi wasilah, menjadi sarana agar kita semakin semangat menyelesaikan disertasi. Tentu kita selalu ingat pesan dosen pembimbing skripsi kita dulu ketika S1, selalu dosen pembimbing skripsi kita selalu bilang penelitian yang baik adalah yang selesai, gitu ya. Jadi selama nggak selesai, walaupun baik, ya tetap kurang baik, gitu. Itu kan kalimat ampuh jitu dari seluruh dosen pembimbing skripsi kita dulu ketika S1. Dan itu akan terus terbawa sampai nanti kita S3. Hatur nuhun pangitan kitu, saya kembalikan lagi kepada Pak Yos. Terima kasih. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang SDM IAID Ciamis atas sambutannya dan pencerahan yang sangat luar biasa. Insya Allah malam ini kita akan mendengarkan, membahas, serta mendiskusikan tentang hal yang saya sebutkan tadi, yaitu toleransi beragama pada usia remaja. Hadirin sekalian, seperti kita ketahui bahwa kita ini hidup pada sebuah negara yang besar, bangsa yang besar, negara multikultural dengan berbagai keragaman di dalamnya. Di antaranya terdapat keragaman suku, ras, kemudian bahasa, dan juga agama. Di seluruh dunia, Indonesia ini memang sangat terkenal dengan kerukunan antar umat beragama serta keragaman budayanya. Indonesia menjadi negara yang damai, aman, dan sejahtera. Mayoritas penduduk Indonesia ini semuanya memiliki agama. Begitupun di belahan dunia yang lain.
dalam kehidupan sosial, salah satu alasan manusia hidup bernegara adalah mencari kedamaian. Agama di dunia ini selalu berpartisipasi dalam menciptakan kedamaian umat manusia. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan tidak juga hanya mengurusi urusan agama dengan pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya semua agama ini mengajarkan kebaikan serta keadilan bagi semua umat manusia dari berbagai macam penganut agama ataupun yang tidak beragama sekalipun. Agama juga mengajarkan kedamaian serta kerukunan dalam kehidupan manusia. Nah, walaupun dalam kenyataannya saat ini masih banyak agama yang dijadikan sarana untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, yang mana kelompok ini bisa dikatakan tidak menyukai perdamaian. Terlihat di negeri ini. Yang parahnya, agama tidak lagi dipandang sebagai alat nomor satu. Tetapi sebaliknya, agama ini dijadikan sebagai alat sebuah konflik. Gitu ya. Salah satu penyebab konflik adalah masalah kesadaran akan adanya intoleransi di antara kita. Sadar atau tidak sadar, akhir-akhir ini di Indonesia konflik keagamaan semakin memanas, kehidupan sosial kita pun menjadi terganggu. Kita sering menyaksikan orang-orang atau kelompok orang yang ribut karena urusan intoleransi. Tidak hanya kalangan orang tua, konflik ini pun terjadi menyerang usia remaja. Padahal para remaja ini menjadi penerus kemajuan dan kedamaian sebuah negara. Rasanya sangat disayangkan jika negara sebesar ini dengan beragam agama dan budayaannya harus terhambat kemajuannya karena sering terjadinya konflik yang diakibatkan karena masalah intoleransi keagamaan. Bagaimana pandangan para remaja ini terhadap toleransi beragama? Maka dari itu, marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita malam ini, Bapak Sony Samsirjal MPDI. Beliau adalah Kaprodi PIAU di kampus IAID Ciamis. Beliau juga salah satu pakar atau tim ahli pada sebuah yayasan besar yang memang konsen mengurus kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu Yayasan IAGTU. Kemudian beliau juga aktif dalam mengembangkan dan memelihara toleransi beragama di The Wahid Foundation. Dan juga beliau salah satu asesor BAN PAUD pendidikan non formal. Serta beliau juga sedang menyelesaikan studi doktoralnya di UIN Bandung program beasiswa 5.000 doktor. Baiklah para hadirin sekalian, marilah kita sama-sama mendengarkan presentasi dari narasumber malam ini, yaitu Bapak Sony Samsirjal MPDI. Mohon maaf Pak Sony, untuk narasumber kami berikan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Cukup ya Pak Sony ya? Siap. Karena nanti sisanya kita akan lebih banyak melakukan diskusi. Nah, acara webinar ini akan berakhir nanti sekitar pukul 9 malam. Gitu ya. Dan kepada para peserta webinar malam ini, boleh untuk sambil menyimak materi dari narasumber, juga bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan kepada pemateri. Lewat chat room yang sudah tersedia, atau juga bisa melambaikan tangan, raise hand, bagi yang akan bertanya, ataupun kritik secara langsung. Dan perlu diperhatikan untuk para penanya juga, pertanyaan yang disampaikan sebaiknya nanti menggunakan yang bahasa yang mudah dimengerti, kemudian no curhat, no basa-basi, to the point saja, untuk persingkat waktu, Bapak Ibu sekalian ya. Baiklah, kepada narasumber kita malam ini, Bapak Sony Samsirjal, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar, Bang, suara saya? Bagus, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala dini kullihi walau karil musyrikun walau karil munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengasuh sekaligus Bapak Pembina IAID, Bapak Dr. Haji Fadlil Munawar Mansur MS. Yang kami hormati Ibu Rektor Dr. Hajah N. Hani Herlina SAG MPDI. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang SDM Bapak Dr. Ahmad Nabil Athoillah MHum, dan rekan-rekan dosen beserta di sini ada mahasiswa yang kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih pada kesempatan ini. Izinkan saya memaparkan mungkin draft ya, karena belum ujian, mohon doanya. Alhamdulillah saya sudah melalui progres, sekarang tinggal
menuju revisi, setelah itu sidang tertutup dan terbuka. Ini berkat dorongan Ibu Rektor dan Bapak Pembina yang sangat luar biasa, yang teman-teman saya di kampus lain ini sangat iri ya, di pimpinan dari IAID ini begitu mendukung para kandidat doktor, ya salah satunya dengan mengadakan acara seperti ini gitu. Jadi ini memotivasi buat kita semuanya. Mungkin saya langsung saja karena tadi pemoderator memberikan waktu saya 30 menit. Bismillah, saya izin share screen. Sudah ada, Mang? Ada Pak Soni, ada. Jelas. Jelas ya? Jelas, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memaparkan disertasi saya yang berjudul Toleransi Beragama pada Usia Remaja, studi kasus di kelas multikultural SMK Bakti Karya Parigi Pangandaran. Tadi sudah diulas oleh Bapak Wakil Rektor Bidang SDM bagaimana SMK Bakti Karya Parigi salah satu profilnya yang seperti itu. Ya, tadi pendirinya dari alumni Darussalam, bagaimana dari Darussalam itu sendiri sudah ditanamkan dengan moto Muslim moderat, mukmin demokrat, dan muhsin diplomat. Beliau langsung ke Paramadina melanjutkan S1-nya, sehingga dari sanalah lahir ide yang mengadakan yaitu yang namanya kelas multikultural itu sendiri. Nah, ini bagi saya sangat menarik karena saya di S3 UIN Bandung itu tentang studi agama-agama. Jadi saya melihat toleransi beragama pada usia remaja di SMK Bakti Karya Parigi. Nah, latar belakang yang saya yang di mohon maaf, terlihat, Mas? Halo? Ya Pak. Terlihat Pak. Oke, mohon maaf ya, ini takutnya enggak ini. Dari disertasi yang saya ambil yang tentang toleransi beragama pada usia remaja di sini, latar belakangnya yang pertama itu saya mengambil daripada penelitian The Wahid Institute tahun 2020, melakukan banyak masyarakat yang melakukan gerakan radikal. Jika diajak atau ada kesempatan, jumlahnya itu sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1%. Sedangkan sikap intoleransi di Indonesia menurut Yeni juga cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46% dan saat ini menjadi 54%. Yang kedua menjadi melatar belakangi judul penelitian saya yang kedua ya, dari penelitian The Wahid Institute tahun 2021, bentuk intoleransi ada beberapa bentuknya. Yang pertama, pengrusakan dan penyegelan rumah ibadah bermasalah yang dilakukan ini oleh guru 24,5%, oleh siswa ini kategori remaja 41,1%, pengrusakan rumah atau fasilitas anggota keagamaan sesat oleh guru dilakukan 22,7%, oleh siswa 51,3%. Dan pengrusakan tempat hiburan malam oleh guru 28,1%, oleh siswa 58,0%. Atau pembelaan dengan senjata terhadap umat Islam dari ancaman agama lain oleh guru 32,4%, oleh siswa 43,3%. Nah, ini menunjukkan bagaimana intoleransi itu begitu marak di negara kita, walaupun mungkin ini tidak di semua kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, di sini terjadinya saling curiga terutama umat beda agama dan beda suku, di mana pada dasarnya sebuah keberagaman itu sebuah keniscayaan bagi kita semuanya, terutama bangsa Indonesia yang berbeda berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini banyak masyarakat yang masih saling curiga, terutama umat beda agama dan beda suku itu sendiri. Jadi adanya perbedaan itu mengakibatkan kecurigaan. Yang keempat itu ego antar daerah dan komunitas. Nah, di sini ada ego pribadi di mana antar daerah atau komunitas lebih mengunggulkan atau lebih mengutamakan bahwa komunitasnya atau daerahnya yang merasa paling benar dan yang paling bagus.
Yang kelima, tidak memiliki pengalaman interaksi dengan umat berbeda. Di sini kebiasaan daerah-daerah kita adalah kurang ada keberagaman, terutama yang beda agama. Sehingga terjadi di beberapa wilayah itu mengakibatkan adanya perbedaan sedikit, apalagi tentang agama, itu langsung menjadi sebuah konflik atau intoleransi terjadi di situ. Nah, di sini salah satunya itu tidak memiliki pengalaman interaksi dengan umat berbeda. Nah, ini yang terjadi di sebelumnya, yaitu di Parigi Cinta Karya itu sendiri, yang SMK Bakti Karya berada gitu ya, sebelum adanya kelas multikultural. Yang keenam yaitu stagnasi pemikiran. Nah, di sini sama, pemikirannya belum begitu luas, akan tetapi masih stagnan gitu ya. Karena banyak pemuda-pemuda atau yang keluar dari SMA itu langsung bekerja. Itu yang melatar belakangi dari disertasi saya. Yang selanjutnya, tujuan penelitian yang saya ambil yang pertama yaitu menganalisis ciri religiusitas remaja di SMK Bakti Karya Parigi Pangandaran. Yang kedua, menganalisis pandangan remaja terhadap orang lain yang berbeda agama di SMK Bakti Karya Parigi Pangandaran. Yang ketiga, menganalisis pola interaksi sosial antar remaja yang berbeda agama di SMK Bakti Karya Parigi Pangandaran. Yang keempat, menganalisis toleransi beragama dan batas-batasnya pada remaja di SMK Bakti Karya Parigi Pangandaran. Ini kerangka berpikir yang saya sajikan, di mana yang di atas itu toleransi beragama usia remaja. Yang selanjutnya ini adalah rumusan bagaimana dituangkan toleransi beragama itu tadi dengan ciri religiusitas remaja, pandangan remaja terhadap orang lain, pola interaksi sosial, antar remaja, toleransi beragama, dan batas-batasnya. Nah, di sini yang terdapat rumusan masalah yang akan dibedah itu menggunakan grand theory yang menurut Glock and Stuck yang ada 5 dimensi, yaitu belief dimension, yaitu tentang dimensi keyakinan. Yang kedua, religious praktik, yaitu praktik keagamaan. Yang ketiga, religious experience, pengalaman keberagamaan. Yang kelima di sini, yang keempat, the knowledge dimension, yaitu dimensi pengetahuan. Yang kelima yaitu konsekuensi etika, dimensi itu ya. Nah, di sini nantinya kita akan melihat apakah pola pikir atau praktik keagamaan yang terlihat di SMK Bakti itu sudah masuk ke kategori inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalisme, atau multikultural. Di sini berdasarkan yang yaitu di mana gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Penulis memakai beberapa teori yang juga bersifat multidisipliner atau terdapat dalam beberapa disiplin ilmu, terutama ilmu agama, ilmu sosial, dan ilmu psikologi. Yang dari sudut pandang cakupannya tersusun ke dalam 3 level, yaitu yang pertama grand theory, yang kedua middle theory, yang ketiga applied theory. Di sini grand theory dimaksud adalah teori religiusitas menurut Glock and Stuck yang mengungkapkan 5 dimensi religiusitas, diantaranya sebagai berikut. Dimensi iman tadi sudah dijelaskan, bagaimana kita mengukur keimanan seseorang atau keimanan remaja di sini. Yang kedua, dimensi praktik keagamaan, bagaimana praktik keagamaan yang terdapat di SMK Bakti Karya Parigi itu. Yang ketiga, dimensi pengalaman, sama pengalaman keagamaannya seperti apa di antar remaja yang berbeda agama yang dibingkai dalam kelembagaan, yaitu SMK Bakti Karya Parigi. Yang keempat, dimensi pengetahuan, seberapa jauh atau seberapa luasnya pengetahuan remaja tentang toleransi beragama. Yang kelima, dimensi konsekuensi sosial etik. Nah, di sini bagaimana dia melakukan sosial etik di masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya, middle theory dimaksud adalah teori-teori khusus pada masing-masing dari ketiga segmen
grand teori tersebut, yaitu teori religious experience, yaitu pengalaman keagamaan. Di sini saya mengambil pendapat atau teori Johimwah, pengalaman keagamaan pada setiap manusia diekspresikan dalam 3 medan dan bentuk, yaitu pemikiran, action, tindakan, dan fellowship, yaitu persekutuan atau kejamaahan para pengikut suatu agama gitu ya. Jadi ada perkumpulan gitu ya, atau organisasi dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam teori pengalaman keagamaan Johimwah. Nah, sementara applied teori di sini dimaksud ada toleransi beragama. Dalam hal ini menurut Van der Waal ada 6 derajat toleransi beragama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penolakan perbedaan. Nah, ini adalah derajat yang paling rendah. Yang kedua, bertahan terhadap perbedaan. Bagaimana dia atau seorang remaja itu bertahan dalam perbedaan akan tetapi belum dapat menerimanya. Yang ketiga, meminimalkan perbedaan. Ini sama bagaimana meminimalisir perbedaan itu sendiri. Yang keempat, menerima perbedaan. Nah, ini sudah mulai derajat yang keempat ini tingkatan agak tinggi. Yang kelima, beradaptasi terhadap perbedaan. Yang keenam, berintegrasi dengan perbedaan. Nah, itu. Jadi ada 6 derajat toleransi menurut Van der Waal. Yang ini nanti akan diungkap apakah di SMK Bakti Karya Parigi itu masuk ke derajat yang mana gitu ya. Di sini nanti akan saya kupas mungkin, tapi akan sedikit tentang bagaimana disertasi ini diulas oleh saya sendiri gitu ya. Akan tetapi mungkin nanti saya mohon masukannya ya, saran kritik sarannya, karena ini masih dalam tahap proses penyempurnaan. Yang pada dasarnya di sini teori-teori dalam religiusitas, pengalaman keberagaman, dan toleransi beragama. Jika pengalaman religiusitas remaja sudah terbentuk dan dapat dipraktikkan dalam sebuah tindakan sehari-hari dan menjadikan sebuah keyakinan yang kuat yang dijalani, maka akan terbentuk suatu kehidupan yang saling menghargai perbedaan dan rukun dalam bingkai toleransi beragama, yang menghasilkan 3 paradigma toleransi beragama yang dilakukan oleh seorang remaja, yaitu inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalisme. Akan tetapi jika sebaliknya dalam tindakan, praktik, dan keyakinan beragama remaja masuk ke dalam derajat toleransi yang terendah, maka akan menghasilkan 3 paradigma intoleransi beragama, yaitu eksklusivisme, radikalisme, dan monokulturalisme. Saya langsung ke hasil daripada penelitian, gitu ya. Hasil penelitian dan pembahasan di sini ada 4. Yang ke-1 tadi ya dibagi 2, yang satu dalam kacamata kualitatif, yang kedua dalam pendekatan kuantitatif karena saya menggunakan mixed method. Nah, yang rumusan pertama, jawaban dari rumusan itu atau hasil penelitian di sini 1, ciri religiusitas remaja di SMK Bakti Karya Parigi. Cirinya yang pertama itu memiliki ciri utama keyakinan yang kuat, di mana para remaja itu sendiri, kenapa saya mengambil hasil di sini hasil daripada wawancara ketua yayasan, yaitu Ainur Hidayat itu sendiri. Yang kedua, guru-guru sekolahnya. Yang ketiga, yaitu siswa atau remaja SMK Bakti Karya Parigi. Gitu. Saya mengambil sampel 6 orang remaja yang saya wawancara. Nah, di sini saya menemukan memiliki ciri utama keyakinan yang kuat. Kenapa di sini muncul ciri utama keyakinan yang kuat? Karena pada dasarnya ada yang unik di sini. Selama mereka 3 tahun berada di SMK Bakti Karya Parigi, itu tidak ada yang namanya perpindahan agama, atau yang Islam masuk Kristen atau Kristen masuk Islam atau dan lain sebagainya. Itu tidak terjadi selama 3 tahun dan sudah mengeluarkan atau sudah masuk ke sekarang angkatan ke-7 kelas multikultural ini. Nah, sehingga di situ dari para remajanya, mereka tidak tergiur atau tidak tergoda dengan
agama-agama temannya gitu. Kan tetapi mereka saling menghargai. Yang kedua, mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana yang diajarkan oleh agamanya. Ini juga sama. Jadi sesuai agamanya masing-masing, mereka itu melaksanakan ritualnya gitu ya. Mereka melaksanakan ibadah atau praktek keagamaan itu sesuai yang diajarkan oleh agamanya. Malahan yang terjadi itu sangat unik waktu saya wawancara. Di sini justru mereka itu saling mengingatkan. Contoh yang orang Kristen, mereka mengingatkan jika sudah azan berkumandang gitu ya. Atau kalau sedang puasa mereka saling menghargai satu sama lain. Nah, sehingga di sini mengerjakan kegiatan ritualnya itu ya sebagaimana yang diajarkan oleh agamanya. Jadi tidak berbenturan antara Kristen dan Islam itu sendiri. Karena kebanyakan di sana agamanya yaitu Islam sudah pasti paling dominan. Yang kedua yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Yang daerah latar belakangnya tadi sudah disebutkan oleh Bapak Wakil Rektor, yaitu dari Papua ya, dari Ambon, dari Aceh, dari Maluku, Sumatera lain sebagainya itu ada di situ. Dan semuanya itu biayanya gratis. Pak Ayi ini mengandalkan dari relawan dari teman-temannya, saudaranya, lain sebagainya. Pokoknya yang siap menjadi relawan untuk membiayai sekolah mereka itu dari mulai pemberangkatan sampai makan dan lain sebagainya itu gratis ditanggung oleh sekolah. Yang selanjutnya perilaku-perilaku yang ditunjukkan disesuaikan dan dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya. Ini juga sama. Jadi mereka berperilaku atau yang mereka sangat kuat ya tinggal di SMK Bakti Karya Parigi ini ya, selain mereka termotivasi dengan visi dari sekolah itu, yang lebih utama yaitu berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran agamanya gitu ya. Jadi sesuai pedomannya masing-masing. Yang Islam sesuai Kitabullah yaitu Al-Quran, dan ya, Kristen yaitu Injil. Yang keempat, mengetahui dan memahami hal yang pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritual-ritual, kitab suci, dan tradisi-tradisi terhadap ajaran agamanya. Ini sama juga ya, mengetahui dan memahami hal yang pokok mengenai dasaran keyakinan, ritual, kitab suci, jadi sesuai agamanya masing-masing. Yang kelima, merasakan pengalaman-pengalaman unik dan spektakuler yang merupakan keajaiban yang datang dari Tuhan. Jadi ini setiap agama itu juga mengalami gitu. Jadi bukan hanya Islam ada yang mereka rasakan, akan tetapi di sini ada saling dialog atau keterbukaan atau bertukar pikiran gitu ya, yang mereka rasakan pengalaman-pengalaman unik itu ya semacam apa ya, di sini spektakuler yang keajaiban yang datang dari Tuhan gitu ya. Jadi beda-beda gitu ya. Nah, yang kedua di sini saya langsung saja mungkin pandangan remaja terhadap orang lain yang berbeda agama di SMK Bakti Karya Parigi. Yang pertama, pandangan remaja terhadap orang lain yang berbeda agama di sini, satu, perbedaan tidak jadi masalah. Itu terbukti dengan adanya kelas multikultural di SMK Bakti Karya Parigi, sudah 7 angkatan, itu tidak ada masalah yang terjadi. Akan tetapi pernah ada terjadi masalah itu, waktu itu saya, ya sebelum saya meneliti juga pernah Pak Ayi itu curhat gitu ya, via telepon dan lain sebagainya. Itu pas ketemu dia curhat dalam artian justru yang memasalahkan perbedaan itu adalah luar di SMK itu sendiri. Jadi bukan anak remajanya. Jadi pernah pada waktu itu kejadian sampai dilibatkan bupati turun, dinas, MUI, dan lain sebagainya. Apa itu yang terjadi? Yaitu adanya fitnah-fitnah besar yang menyebabkan SMK Bakti Karya itu jadi ada tuduhan. Contohnya seperti ini. Pada waktu itu ada mungkin yang yang syirik atau apa itu terjadi. Orang Islam menuduh ke sekolah itu yaitu ada misi kristenisasi ya. Jadi orang-orang Islam yang sekolah di SMK itu nanti akan jadi orang Kristen katanya gitu. Sebaliknya justru orang-orang gereja dari Kristen adanya islamisasi gitu. Jadi orang Kristen yang ada di SMK itu akan diislamkan. Nah, itu tuduhan-tuduhan itu ramai.
Akan tetapi dia hadapi sendiri gitu ya. Pada waktu itu saya bercanda gitu, kenapa nggak melibatkan Darussalam gitu. Ya belum lah, saya tangani sendiri dulu gitu. Kalau nanti udah sudah nggak kuat baru saya ke guru saya yang ada di Darussalam. Nah, kan tetapi alhamdulillah berjalan lancar. Intinya apa? Intinya mereka ketidaktahuan dan adanya gap gitu ya. Antara masyarakat yang masyarakat yang dekat dengan masyarakat yang jauh, jadinya ada fitnah-fitnah tersebar di sana gitu ya. Sehingga perbedaan itu dijadikan masalah oleh orang luar gitu ya. Yang sehingga tadi mengakibatkan MUI turun gitu ya, sampai DKM se-Kabupaten Pangandaran itu mengeluarkan ultimatum gitu ya, ada semacam himbauan lah tentang SMK Bakti itu. Kan tetapi sampai terdengar oleh Bupati sehingga didamaikan oleh Bupati itu sendiri. Alhamdulillah aman lancar, malahan sekarang sudah menjadi aset Pangandaran mungkin ya, karena banyak yang melakukan studi lapangan atau studi banding atau studi penelitian di SMK Bakti Karya Parigi ini. Nah, justru di remaja itu sendiri perbedaan itu tidak masalah ya. Yang paling uniknya jadi kalau yang berbeda-beda agama itu justru mereka adanya saling tukar pikiran tadi. Dengan adanya yang Kristen dengan Islam dan sebagainya. Malahan ada misalkan mereka tertarik dengan dunia Islam gitu ya, dengan ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi mereka tadi gitu ya, kembali lagi ke ciri religiositas remaja di SMK Bakti, mereka tidak pindah agama gitu, tidak pindah agama. Nah, di sini justru saling menghargai adanya perbedaan itu sendiri. Yang kedua, mempercayai semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Nah, ini di sini mungkin konsep pluralisme terjadi bahwa semua agama itu benar menurut pemeluknya agama masing-masing. Jadi tidak saling menyalahkan gitu. Orang Kristen membenarkan agama mereka, orang Islam membenarkan agama mereka. Sehingga di sini adanya saling menghargai. Jadi pandangan remaja terhadap orang lain yang berbeda agama itu harmonis saja, tidak ada masalah gitu ya. Nah, ini karena adanya perkumpulan gitu ya. Jadi langsung tidak hanya teori, jadi langsung di lapangan itu terjadi. Yang ketiga, menghormati pandangan religius orang lain. Nah, di sini. Jadi remaja di SMK Bakti itu saling menghormati kalau orang Islam atau orang non-Muslim, orang Kristen itu memiliki pandangan religiusitas masing-masing gitu ya. Saling menghargai di sini terjadi sangat kuat gitu ya. Tidak saling mencaci, memaki atau menyalahkan lain sebagainya. Yang keempat, mengasosiasikan diri dengan seperangkat nilai yang universal. Jadi di sini terjadi pandangan remaja terhadap orang lain itu bagaimana mereka bisa mengasosiasikan diri dengan seperangkat nilai yang universal, yaitu bahwa kita melihatnya persamaan dalam artian semua agama itu tidak mengajarkan tentang kejahatan, ya, tentang kejelekan, tidak ada. Semuanya itu mengajarkan kebaikan. Nah, makanya di sana yang nilai-nilai yang universalnya itu dilakukan dalam kegiatan di SMK Bakti Karya Parigi itu sendiri. Yang kelima, mempercayai orang lain yang berbeda agama. Nah, di sini terjadi adanya saling percaya antara orang lain atau di sini antara remaja yang berbeda agama. Dalam artian mempercaya itu apa? Jadi mereka antara agama Kristen dan non Kristen atau Muslim dan non Muslim itu saling mempercayai gitu, tidak adanya negatif gitu ya. Tapi pernah terjadi waktu ini waktu saya mewawancarai namanya Tince gitu ya, atau Roland kalau nggak salah itu Roland, waktu dia saya wawancara pas masuk ke SMK Bakti Karya itu adanya ketakutan gitu. Kenapa? Dia orang Ambon karena pernah terjadi konflik di daerahnya sehingga melihat yang beda agama itu takut gitu. Sampai dia kalau makan pun hati-hati gitu. Kenapa? Karena takut diracun katanya gitu. Apalagi melihat orang-orang Papua yang hitam, yang tinggi dan lain sebagainya, itu menakutkan gitu bagi dia.
Akan tetapi lama-kelamaan kesininya setelah berbaur, mereka malahan jadi saudara gitu ya, dalam artian jadi teman karib gitu ya, sahabat karib di situ. Jadi tidak ada ketakutan itu sirna gitu ya, negatif yang jadi takut dengan agama yang berbeda agama itu tidak terjadi. Nah, di sini adanya saling mempercayai orang lain yang berbeda agama. Itu tidak terjadi yang dia takutkan pada waktu masuk ke SMK Bakti Karya Parigi. Nah, yang pola interaksi sosial antar remaja yang berbeda agama di SMK Bakti Karya Parigi. Satu, interaksi sosial dalam bentuk gotong royong. Nah, ini sangat unik. Sama, bukan hanya remajanya, tetapi di masyarakatnya itu juga pernah terjadi. Nah, karena di SMK Bakti Karya Parigi ini siswanya semuanya itu berasrama, yaitu di rumah ketua yayasan yang dijadikan pondok atau asrama, yang perempuan misah dengan laki-laki. Nah, sehari-harinya mereka itu full di asrama. Ini yang terjadi banyak kekacauan gitu ya. Kalau pertama-tama itu ya. Contohnya misalkan kalau orang Papua sedang ngobrol di asrama dan lain sebagainya, itu ada masyarakat lewat. Nah, itu disangkanya mereka ya sedang ini bertengkar gitu ya. Ternyata kan ngomongnya orang Papua itu seperti orang yang bertengkar gitu. Jadi sampai RT datang dan lain sebagainya, ternyata mereka sedang ngomong biasa aja gitu. Nah, ini akibat tidak tahu budayanya. Dan sama orang masyarakat juga negatif, atau dalam artian apa yang diselenggarakan oleh Ainul Hidayah, oleh sekolah ini kelas multikultural itu ada tadi kristenisasi gitu. Nah, ini terjadi waktu salah satunya dalam bentuk gotong royong itu membangun musola, membangun masjid. Pada waktu itu sedang melakukan pengecoran. Nah, saya mewawancarai sama itu namanya Sony ya, orang Papua, cuma saya orang Tasik. Nah, dia berbicara itu, emang saya merasa diasingkan oleh masyarakat kalau melihat itu mereka itu seperti yang takut katanya. Akan tetapi di situ mencair itu melalui interaksi sosial dalam bentuk gotong royong. Jadi pas pembangunan masjid adanya pengecoran, nah di situ semuanya siswa SMK Bakti terutama yang non Muslim itu turun semuanya. Apalagi orang Papua kan tenaganya pada kuat gitu ya. Nah, sehingga di sini stigma masyarakat tentang orang Papua itu yang non Muslim itu sirna, sehingga di situ berbaur. Nah, di sini ada pola interaksi dalam bentuk gotong royong itu terjadi sama dengan siswa-siswa yang lain juga itu dilakukan. Yang kedua, interaksi sosial dalam bentuk perayaan Hari Besar Nasional. Nah, ini Hari Besar Nasional salah satunya Hari Sumpah Pemuda. Setiap tanggal 28 Oktober itu suka mengadakan festival 28 bahasa. Ini salah satunya untuk mengenalkan berbagai budaya, berbagai agama yang berbeda-beda belakang. Di situ ditampilkan oleh anak-anak yang mengundang stakeholder yang lain, salah satunya dari mahasiswa, dari mulai SD, SMP, SMA, dari guru-guru dan masyarakat itu diundang. Nah, itu untuk mengenalkan bagaimana ragam budaya di Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, interaksi sosial dalam bentuk hari raya keagamaan. Nah, ini sama. Nah, ini banyak yang unik yang terjadi gitu. Jadi seperti orang yang non-Muslim, orang Papua itu, yang dinantikan itu seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Kurban gitu. Karena apa? Ya mereka kebagian makanannya gitu ya. Nah itu yang sangat diharapkan itu ya. Jadi bentuk Hari Raya keagamaan itu sangat kuat gitu ya. Di sana ada interaksi sosial. Dan kalau orang Islam melakukan hari raya besar itu seperti Lebaran, itu orang-orang Papua itu membantu. Seperti bikin ketupat, dia belajar atau apa yang harus disiapkan, itu mereka membantu. Seperti misalkan kalau tradisi itu Rajaban Muludan, pada waktu itu saya menyaksikan sendiri. Jadi orang-orang non-Muslim itu, yang remaja non-Muslim itu,
mereka itu membantu dari menyiapkan makanannya ya, tapi mereka di luar gitu, tidak masuk ke dalam. Misalkan menjadi penunggu yang buat prasmanannya, menyiapkan segala macamnya, itu mereka membantu gitu. Nah, situ setiap dalam bentuk hari raya keagamaan, interaksi sosial itu terjadi. Yang selanjutnya interaksi sosial itu dalam bentuk dialog. Biasanya intoleransi terjadi atau radikalisme terjadi itu yaitu karena tidak adanya dialog. Jadi tidak ada masalah apapun tanpa bisa diselesaikan kecuali dengan dialog. Itu. Semuanya bisa diselesaikan dengan dialog. Ini terbukti di SMK Bakti Karya Parigi sebetulnya tidak diajarkan teori remaja yang ada di SMK Bakti Karya itu. Mereka itu langsung aja terjun langsung di lapangan, mereka berdialog seiring waktu berjalan gitu ya. Sehingga yang tidak diketahui atau yang mereka ragukan, paling mereka menanyakan ke gurunya masing-masing. Nah, di sini dalam bentuk dialog itu tidak seperti serius mengadakan webinar atau mengadakan seminar dan sebagainya, tidak. Tapi mereka itu berbaur gitu antara orang Muslim dan non-Muslim itu berkomunikasi, bertukar pikiran lain sebagainya gitu. Jadi adanya dialog komunikasi. Di situ menyelesaikan masalah. Konflik yang terjadi di kita itu salah satunya mereka karena tidak menyelami langsung gitu, melihatnya kacamatanya seperti kacamata komentator gitu ya. Bagaimana kita melihat seorang komentator sepak bola itu lebih hebat itu daripada Cristiano Ronaldo dan Messi gitu ya. Kenapa? Karena seorang komentator itu ya di luar itu merasakan di dalam lapangan sehingga dia merasa paling benar atau paling bisa dan lain sebagainya. Nah, sehingga disitulah terjadi konflik-konflik keberagamaan. Nah, di SMK Bakti Karya Parigi itu tidak terjadi karena adanya interaksi sosial dalam bentuk dialog salah satunya. Yang keempat, toleransi beragama dan batas-batasnya di SMK Bakti Karya Parigi. Yang pertama, toleransinya itu saling menghormati. Tadi sudah saya ulas bahwa saling menghormati antara remaja yang Muslim dan non-Muslim. Jadi kalau ada mereka melaksanakan ibadah keagamaan itu saling menghormati, tidak mengganggunya. Di sana itu sudah apa ya, tidak ada seperti yang di luar SMK itu yang masalah agama masih mempermasalahkan assalamualaikum atau masih mempermasalahkan selamat Natal dan lain sebagainya, walaupun itu silakan berbeda-beda pemikiran. Saya tidak menghukumi ke arah sana, kan, tetapi saya berbicara bagaimana di SMK masalah seperti itu tidak muncul gitu. Contoh seperti Al-Quran dan Injil itu sudah berbaur di lemari, itu tidak jadi masalah bagi mereka. Tapi yang melihatnya kalau belum siap keimanan atau tentang pengetahuan toleransinya, wah itu jadi panas gitu. Karena Al-Quran berada di atas Injil gitu atau sebaliknya, itu sudah biasa aja. Bagi mereka tidak jadi masalah. Kan tetapi saling menghormati. Kalau mengadakan pengajian pun sama. Di sana sudah terbentuk yang namanya pesantren Irfani gitu ya. Pesantren itu bagaimana ada pengajian yang di asrama itu. Yang Islam itu berada di atas, kalau yang Kristen di bawah gitu. Ada 2 lantai itu. Jadi yang di atas itu ngaji kitab kuning atau ngaji Quran. Kalau yang di bawah itu biasa nyanyi-nyanyi Injil gitu. Itu udah biasa aja, tidak jadi masalah. Ada pendampingnya. Di situ saling menghormati, tidak mengganggu. Yang kedua, saling menghargai dalam perbedaan. Apapun bentuknya atau dalam bentuk pemikiran atau dialog atau lain sebagainya, berbaur dengan sesama remaja, di situ saling menghargai satu sama lain gitu ya. Tidak saling merendahkan atau tidak saling menyalahkan. Yang keempat, saling memberi dan menerima. Nah, ini kadang-kadang kita cukup sampai 3 misalkan. Tadi ya, saling menghormati, menghargai, memahami. Tapi tidak diberikan ruang dan waktu. Nah, di sini kenapa pas saya wawancara ketua yayasan dan guru dan siswa, itu ada muncul saling memberi dan menerima. Maksudnya di sini bukan masalah infak sedekah, akan tetapi saling memberi ruang dan waktu gitu. Ruang misalkan sama antara muslim dan non-muslim itu tidak dibedakan. Jadi mereka itu saling memberikan kesempatan. Dan apa yang dilakukan oleh non-muslim juga sama diterima oleh orang-orang muslim itu sendiri, oleh remaja muslim itu sendiri. Nah, di sana adanya saling memberi dan menerima gitu. Waktu, pemikiran, dan lain sebagainya. Mohon maaf Pak Sony, waktunya 10 menit lagi. Oke, siap, Kang Ocep.
Tidak ada diskriminasi. Di sana tidak ada diskriminasi karena semuanya itu merasa dihargai atau sama dihormati. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi di sana serasa agama itu bukan masalah emang karena sudah berbaur itu sendiri. Tidak ada diskriminasi misalkan yang yang non muslim jangan jadi OSIS itu, yang tidak, itu sudah beberapa 7 angkatan itu beda-beda OSISnya, pernah yang non muslim, pernah muslim dan lain sebagainya. Malahan ada OSIS yang dari Aceh pada waktu itu, seorang perempuan yang tadinya fanatik dengan agama Kristen gitu ya, maksudnya dia negatif terhadap agama Kristen, kesini-sininya sehingga pas waktu dia menjadi ketua OSIS, dia menjadi memahami bagaimana perbedaan agama itu tidak masalah gitu ya. Jadi di situ tidak diskriminasi. Nah, toleransi beragama pun di sini ada batas-batasnya. Jadi tidak kebablasan, dalam artian salah satunya tadi batas toleransi dalam bentuk ritual beribadah. Mereka tidak mencampuri. Contoh orang Muslim menghargai orang-orang non-Muslim atau orang Kristen setiap minggu dia ke gereja. Itu dijemput oleh orang pastor atau oleh petugasnya, naik mobil dijemput dari SMK Bakti ke gereja yang ada di Pangandaran. Nah, kadang-kadang temannya itu juga mengantarkan ya sampai luar gereja gitu ya. Dia tidak masuk. Disitulah saling menghargai itu, tidak saling mendukung. Tadi yang waktunya sholat itu diingatkan oleh orang non muslim ya, waktunya puasa dan lain sebagainya, tapi tidak mencampuri. Sama orang Kristen juga diingatkan oleh orang-orang muslim itu sendiri. Yang kedua, batas toleransi itu dalam bentuk konteks Tuhan gitu ya. Jadi mereka tidak mencampuri tentang bagaimana Tuhan di Islam itu dengan yakin bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu, sementara Kristen mengakui adanya 3 Tuhan, yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ibu itu ya. Jadi ada Trisula itu sendiri. Jadi mereka tidak mencampuri keranah itu gitu. Tetap ada batasan-batasannya. Gitu. Yang ketiga dalam bentuk kitab suci. Ini sama juga dalam bentuk kitab suci, mereka tidak mencampuri bagaimana tentang kitab suci itu tidak apa ya, dalam artian tidak menghina atau lain sebagainya yang terdapat di luar sana, bagaimana menghina Quran dan lain sebagainya, tidak. Tetapi di situ ada batasan-batasannya. Orang Islam ngaji Quran mereka menghargai gitu ya, tidak mengikut atau dalam penyampaian seorang guru itu juga banyak yang mengutip, misalkan dia sedang mengajar orang Kristen, keluar misalkan ayat Al-Quran dan lain sebagainya, akan tetapi di situ keluar juga ayat-ayat Injil gitu ya. Jadi di sana mengajarkan bahwa itu tidak ada berbenturan gitu ya, dalam artian kita mencarinya yang kesamaannya itu universal. Nah ini yang kuantitatif ya, dari hasil ciri religiusitas remaja, MEAN-nya ini hasilnya 122. Nah, ini rentang skornya itu dari 110,7 sampai 127,5. Sehingga di sini hasil religiusitas remaja itu tinggi. Ini diambil dari 36 remaja. Yang kedua, pandangan remaja terhadap orang lain yang berbeda agama, ini hasilnya mediannya yaitu 43,50%, 50, yaitu kategorinya tinggi karena terdapat dari rentang 38,1 sampai 50,7. Ini sama semuanya itu dari 26 remaja. Pola interaksi sosial ini juga sama, terjadi 30,50 hasilnya. Nah, ini sangat tinggi ya, karena rentangnya dari 30 sampai 37. Toleransi beragama dan batas-batasnya, hasilnya itu mediannya terdapat 58,00. Ini dalam hasilnya sangat tinggi dalam rentang 55,8 sampai 74,4. Nah, ini sama semuanya dari 36 remaja. Nah, ini tadi udah ya kesimpulannya. Sama lah seperti tadi yang kehasilannya. Novelty yang dalam penelitian ini adalah memiliki pola interaksi sosial dan praktik toleransi beragama yang teratur dan sistematis dalam bingkai kelembagaan yang kuat, sehingga toleransi beragama pada usia remaja dapat berintegrasi dengan perbedaan. Nah, ini novelty yang saya dapatkan. Nah, ini aktivitas saya sedang mewawancarai. Nah, di sana saya kunjungi ke Kampung Nusantara. Terus
memberikan angket kepada remaja. Ini saya juga dialog dengan Pak Kang Lamro ya, yang orang non Muslim itu dari Lampung gitu ya. Tapi mereka setiap kegiatan itu berada di SMK Bakti Karya Parigi. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon kritik sarannya dari teman-teman semuanya. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materinya begitu padat, panjang, dan jelas. Saya yakin pasti banyak yang penasaran dengan materi yang disampaikan tadi, apalagi terkait SMK Bakti Karya yang isinya memang berbagai siswa dari penjuru Indonesia, gitu ya. Dan saya membayangkan, Pak Sony membayangkan di sana itu terdapat banyak konflik, gitu ya. Karena memang saya melihat kalau tadi lihat pemaparannya perbedaan antara suku dan budaya serta agamanya, gitu ya. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki sesi dialog. Dalam sesi dialog ini kami bagi menjadi beberapa sesi. Satu sesi 3 pertanyaan. Pak Sony bagaimana, nanti ditampung dulu atau langsung dijawab? Ya, tampung saja dulu, Mas. Siap. Jadi saya ulangi, satu sesi 3 pertanyaan yang akan ditampung dulu dan selanjutnya akan dijawab sekaligus oleh narasumber. Baiklah, kepada para peserta webinar malam ini kami persilahkan mengajukan pertanyaan terkait materi yang tadi disampaikan ataupun kritik serta sarannya. Kami persilahkan. Nampaknya belum ada yang mengangkat tangan, barangkali dipersilakan sebelum waktunya habis. Bu Rektor. Oh, sebentar, ini ada yang angkat tangan. Ibu Iis Rodiah. Kami persilahkan. Bu Iis, mangga. Barangkali ada pertanyaan, kritik, atau saran, dipersilahkan. Oh, halo. Ada, sudah ya? Ya, Bu, sekarang Bu. Terima kasih, Pak Sony, itu sangat menarik ya. Bisa meneliti sesuatu yang bisa disebut jarang ya. Nah, kira-kira menurut Pak Sony, apa yang bisa kita terapkan atau apa yang bisa diterapkan di tempat lain dari yang diajarkan oleh SMK Bakti ini, Pak? Yang diambil manfaat oleh kita. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Iis Rodiah. Kemudian ada lagi yang mengajukan pertanyaan dari Pak Dede dan Nunu. Oh, ini satu Pak ya. Dari Pak Dede, silakan Pak Dede. Pak Yosep, ini Badenaros. Ada suaranya Pak Yosep. Nah, Bu Rektor dulu Pak Yosep. Ibu Rektor dulu. Silakan Bu. Bu Rektor, Pak Dede. Ya, sangat menarik sekali ya Pak Sony, bagus sekali. Ya sama juga sih, kemarin Pak Otong juga bagus ya kalau Pak Otong itu mengenai alam lingkungan ya. Nah, kalau Pak itu juga alam dan lingkungan juga menjadi masalah sampai sekarang ini ya. Sekarang Pak Sony mengambil tema multikultural. Cuma mau tanya ini Pak Sony ya, apakah SMK itu memang didesain untuk menjadi SMK multikultural atau memang itunya juga nomenklaturnya SMK Budi Karya Multikultural, kemudian memang didesain untuk khusus bagi siswa-siswa yang memang berbagai latar belakang baik agama, budaya maupun suku ya. Nah, kemudian atau apakah memang
awalnya itu secara alamiah memang di sekolah itu sudah ada peserta didik dari berbagai macam tadi ya, berbagai macam suku, kemudian agama, budaya, yang kemudian didesain kembali gitu ya menjadi sekolah multikultural. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua, ini memang bagus sekali ya, artinya bahwa dengan adanya sekolah ini merupakan cikal bakal atau merupakan pembentuk generasi yang mungkin kedepannya menjadi generasi yang akan mendamaikan ya, jadi damai gitu ya. Kan kita selama ini selalu saja rusuh itu berbagai tadi latar belakang ya, saling curiga tadi ya, sudah mungkin dengan adanya sekolah ini terutama bagi para remaja yang memang usia remaja ini usia yang mempunyai kuriositasnya ya, keingintahuannya itu yang sangat tinggi, sehingga kalau memang diberi pondasi dasar yang benar, nanti mereka di usia dewasa itu akan lebih paham ya, lebih tadi terutama dalam mendapatkan pengalaman ya, itu kan pengalaman yang luar biasa ya, sehingga nanti mereka terekam di memorinya bahwa dengan multikultural ini mereka membawa kedamaian itu ya. Nah kemudian kan ini tadi bisa dari Maluku, kemudian dari berbagai daerah pulau Jawa ya, di luar Jawa. Nah itu memang sengaja didatangkan atau memang tadinya sudah ada itu di situ gitu ya. Nah, kemudian yang banyak ya, yang ketiga, untuk membuat sekolah seperti ini itu apakah ada prediksi-prediksi atau asumsi-asumsi ya, sehingga mungkin ini bisa, kalau tadi Bu Yes itu apa yang bisa diambil dari sekolah ini. Kalau saya tanya bagaimana untuk mendirikan sekolah ini dengan modal berapa gitu, sehingga kan mungkin nanti bisa ada yang lain juga untuk ikut, ada sekolah yang seperti ini bisa menjadi sekolah yang ini kan tadi sudah model ya, mungkin di tempat lain nanti ada lagi gitu. Ya mungkin itu saja dulu ya Pak Sony. Terima kasih. Terima kasih Bu Rektor. Selanjutnya kepada Pak Dede kami persilakan. Ya. Ada suaranya Pak? Ya, jelas sekali, bagus, ya. Bagus. Ya, cukup menarik pemaparan dari Pak Sony Samsurijal, calon kandidat doktor lulusan Mora. Alhamdulillah, saya pribadi lulusan Mora tahun 2016, lulus tahun 2020. Ya, kemudian mudah-mudahan tepat ya, Pak Sony bisa lulus yang kedua dari alumni Mora 5000. Nah, sebenarnya ini merupakan salah satu penelitian yang diawali ya ketika di IAIN Jember itu saya pribadi mengajukan lembaga yang Pak Sony teliti gitu ya, karena embel-embelnya background dari lembaga itu adalah pesantren multikultural ya, sehingga cukup menarik untuk diteliti bahwa itu pesantren multikultural. Ternyata di situ tadi dari pemaparan Pak Sony itu termasuk SMK gitu ya, SMK. Nah, model-model seperti ini memang banyak gitu ya. Jadi kalau di SMA banyak sih sebenarnya orang-orang Kristen masih di SMA gitu ya. Ada teman saya di SMA Kristen juga sama ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah nantinya akan menimbulkan perubahan pola pikir remaja itu sendiri gitu. Ya, karena pemaparan dari Pak Sony itu berkaitan dengan perilaku remaja gitu ya. Perilaku remaja, bagaimana kehidupan remaja itu di satu tempat dengan berbagai agama ya. Jadi ditakutkan nanti apakah berpengaruh pada pola pikir dari remaja itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, apakah dari
ini cukup menarik ketika Pak Sony memaparkan disertasi ini. Kalau bisa itu ya, kalau tidak bisa nggak apa-apa, bisa. Jadi ada 2 situs gitu, ada 2 situs yang menjadi model gitu ya. Jadi 2 lembaga yang sama-sama multikultural, sehingga nanti hasil dari disertasi ini nanti akan akan dibentuk menjadi salah satu model buat lembaga-lembaga yang lain gitu. Bahwa lembaga-lembaga pendidikan itu kok seperti ini gitu ya. Jadi lembaga SMK, SMA harus seperti apa yang ditulis oleh Pak Sony. Nah, gitu ya. Jadi harga jual dari disertasi itu ada gitu ya. Jadi ada pembedanya, sehingga dari situ ketika disertasi itu sudah selesai, maka lembaga-lembaga pendidikan umum terutama SMK ataupun yang lain itu harus sama dengan SMK yang sudah diteliti oleh Pak Sony. Ya. Oh sudah Pak Ede. Terima kasih kepada semuanya. Pak Sony dipersilakan untuk menjawabnya. Sudah dicatat belum Pak Sony tadi? Saya pikir banyak sekali itu pertanyaannya. Saya tidak mencatatnya. Amang Oi. Silakan Pak Sony ditanggapi. Oke, terima kasih. Ini sangat luar biasa ya. Ini latihan. Yang pertama dari Bu Iis, Bu Dr. Iis yang disampaikan apa yang bisa diterapkan di kita yang dijalankan di SMK Bakti Karya Parigi. Ini sama dengan tadi yang Pak Dede, mudah-mudahan nyambung gitu ya. Jadi justru cita-cita di SMK Bakti Karya Parigi ini, terutama dari pendirinya itu, bagaimana supaya semua sekolah itu jadi bukan hanya teori menerapkan yang namanya toleransi beragama, multikultural, pluralisme itu, akan tetapi langsung action. Dalam artian action ini, setiap lembaga sekolah itu misalkan multikultural, beda-beda budaya ya, agama dan lain sebagainya, itu langsung didatangkan seperti yang di SMK Bakti Karya Parigi. Nah, yang bisa diambil itu ya seperti yang di SMK Bakti dan cita-cita yang diinginkan oleh pendiri SMK itu. Ini sudah ke Nadiem Makarim ya, dalam artian sudah diketahui oleh Menteri Agama, akan tetapi kenapa di sini banyak yang meneliti, terutamanya dari UI, dari UGM. Ini saya sambil waktu penelitian itu sama dengan yang dari UGM, itu namanya Bahasmul gitu ya, sama. Bahasmul itu menggunakan pendekatan penelitian, yaitu fenomenologi gitu. Jadi dia harus tempat tinggal di sana, proses studi kasus. Nah, yang kita bisa ambilnya itu atau kita pelajari bagaimana di sekolah kita itu bisa menerapkan multikultural itu dengan langsung mendatangkan, misalkan tadi orang Papua, langsung orang Papuanya datang gitu ya. Orang Aceh datang langsung gitu. Nah, itu semuanya itu melalui jejaring. Dalam artian jejaring itu melalui link-link yang sudah dibangun oleh Ayy Nur Hidayat itu sendiri gitu ya. Jadi yang pertama itu kita melakukan bagaimana visi kita ke depan, terutama yang jelas pasti yang di dalam SMK-nya itu harus satu visi, satu misi semuanya. Itu kalau saya dengar ceritanya itu ya dari sekolah Sabalad, itu ngumpul-ngumpul tempat diskusi lain sebagainya, seperti yang sekolah Motekar itu Kang Denny, cuma ini pemuda-pemuda ya yang lulusan S1, S2 dari kota tinggal di situ, tapi mendirikan Sabalad namanya, yaitu diskusi tiap malam dan lain sebagainya. Nah, kenapa jatuh ke SMK Bakti Karya? Itu sebetulnya SMK Bakti itu mau bangkrut gitu. Nah, setelah mau bangkrut diserahkan oleh yayasannya, maka diambil oleh diserahkan ke Ayy Nur Hidayat atau dijalankan oleh keluarganya. Nah, di sanalah tercermin bagaimana sekolah itu tidak biasa-biasa seperti yang sudah dijalankan oleh orang lain, akan tetapi out of the box ya, dalam artian keluar daripada kebiasaan. Nah, maka disitulah keluar gagasan yang namanya SMK Bakti Karya, yaitu mengadakan kelas multikultural, yaitu melalui jejaring aja, terutama dari
daerah-daerah rawan konflik gitu. Nah itu. Jadi dari mulai awal datang tadi udah saya jelaskan, itu semuanya murni dari pembiayaan bantuan itu ya, sukarelawan. Nah itu. Kalau mendengar hutangnya dan lain sebagainya, wah banyak sekali gitu ya. Nah akan tetapi di sana dia bisa bangkit, dia bisa berjalan itu ya dengan cara itu. Gitu. Nah itu mungkin Bu Is, jadi dari kalau yang kita ambil itu dari mulai sistemnya, dari mulai perekrutan, prosesnya, sampai outputnya gitu. Itu harus satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kalau saya melihat itu mungkin kalau ada yang calon dokter tentang manajemen atau ya, nah itu saya sarankan di situ karena manajemen keuangannya sangat terbuka. Saya pun salah satunya menjadi donatur gitu ya, atau menjadi relawan di situ gitu ya. Tiap bulan saya donasi gitu ya dan sebagainya. Sekarang untuk keuangannya dia mencetuskan yang namanya 1 hektar saja gitu ya. 1 hektar tanah, ingin membeli 1 hektar tanah supaya tidak membebani relawan semuanya. Nah, arahnya ke sana supaya nantinya mandiri. Jadi setiap bulan itu kita donasi gitu. Ada yang 100, ada yang 50 dan lain sebagainya. Dan setiap relawan itu harus mengangkat atau ada yang namanya bapak asuh gitu. Kalau saya misalkan mengangkat satu anak dari Aceh misalkan atas nama Indri gitu, atas nama Andri atau nama siapa. Tapi dalam artian kita tanggung jawab gitu. Dalam bekalnya setiap bulan itu 50.000 misalkan atau 100 itu berapa aja. Cuma intinya, nah progresnya dari mulai perkembangan anak gitu ya sampai dengan keuangan itu transparan. Nah itu yang saya kagumi itu transparannya. Jadi dari semuanya pembiayaan itu sampai dari A sampai Z itu semua ada di websitenya atau dijapri ke masing-masing relawan. Itu mungkin ya jadi sistemnya atau dari prosesnya yang bisa diambil oleh kita gitu ya. Cuma ya harus siap semuanya, jejaring lain sebagainya. Yang kedua, terima kasih Bu Dr. Enhani Herlina, Rektor, didesain untuk melakukan. Ya betul Bu. Jadi ini sekolah ini tidak alamiah begitu saja ada datang muncul semuanya, tidak, akan tetapi ini didesain. Jadi didesain bagaimana SMK itu ada berbagai macam latar belakang siswa gitu ya, sehingga didesain diambil perwakilan. Jadi kalau misalkan diambilnya dari Aceh, semuanya dari Aceh, tapi enggak dari yang lain, nah itu tidak multikultural. Makanya bagaimana setiap daerah itu ada, ya minimal perwakilan lah, walaupun tidak semua se-Indonesia itu ada gitu ya. Minimal lebih dari 3 gitu ya. Dari Papua, dari Aceh, dari Makassar, lain sebagainya. Nah itu udah didesain oleh Ayi Nur Hidayat dan kawan-kawan itu untuk membentuk sekolah multikultural. Jadi yang kedua sengaja didatangkan. Jadi sengaja didatangkan gitu ya dari awal. Jadi tadi melalui jejaringan kebetulan dia S1-nya di Paramadina, bagaimana Paramadina itu dengan visinya Cak Nun gitu, bagaimana menjadi Indonesia yang betul-betul beragam itu terlaksana di semua daerah. Nah untuk membuat sekolah seperti ini bagaimana mendirikan sekolah. Nah tadi ya, jadi biayanya dari mulai awal sampai akhir itu semuanya dari relawan. Kalau kekurangan ya dia minjam sana sini gitu ya. Kenapa saya tahu itu ya? Kalau dengar curhatnya gitu ya. Jadi tidak melihat enak seperti di media gitu. Padahal ya hutangnya itu di belakang senyumnya itu banyak gitu ya. Karena apa? Siswanya itu semuanya gratis dari makannya dan lain sebagainya. Itu pagi-pagi atau janari lah gitu ya bahasa Sundanya. Itu sudah menyiapkan untuk makannya ibunya itu ya. Menjadi ibu asrama, bapaknya sama gitu ya. Itu semuanya dari relawan. Nah itu mungkin ya. Jadi keuangannya itu tertata rapi, jadi tercatat dan dilaporkan setiap bulannya. Nah, itu. Kalau untuk Pak Dede ini apakah nantinya akan merubah pola pikir? Nah ini yang paling menarik ya. Jadi yang saya temukan itu jadi tidak adanya perubahan pola pikir yang ada di remaja itu atau di SMK tadi. Jadi kayak memiliki keyakinan yang kuat itu, tidak lantas pikirannya atau agamanya itu merubah negatif dalam artian tanda petik gitu ya. Itu tidak akan, tetapi positif. Karena apa? Sekolah ini bagaimana outputnya nanti menjadi agent of
apa ya disebutnya itu agen perubahan ya untuk perdamaian gitu ya. Jadi sekolahnya itu bagaimana dia itu menjadi agen-agen perubahan atau agen-agen perdamaian di sekolahnya gitu ya. Nah itu. Nah itu mungkin Mbak Dede ya karena tadi sangat kuat. Nah emang betul. Nah kebetulan kalau mungkin di MPI atau PI itu biasanya oleh promotor atau oleh prodi disarankan 2 sekolah gitu ya. Seperti Pak Slamet, Pak Udung, Pak Daryaman dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan saya di studi agama-agama itu satu sekolah cukup gitu. Karena saya seperti di sini sebetulnya tentang pendidikannya itu tidak saya singgung gitu. Saya sudah diwanti-wanti oleh promotor, awas Anda kalau keluar kata-kata pendidikan haram katanya gitu. Karena apa? Karena saya menilainya tentang agamanya, toleransi beragamanya. Nah, karena background saya pendidikan Islam, ya itu ada aja gitu ya. Misalkan satu kata atau satu kalimat gitu ya yang muncul gitu tidak bisa dihilangkan background pendidikan Islam itu. Tapi kesini-sininya ya alhamdulillah atas bimbingan promotor lah gitu ya. Nah, intinya saya menelitinya tentang toleransi beragamanya itu saja. Terima kasih Pak Dr. Dede ya atas masukannya itu sangat menarik. Mungkin nantilah kalau sudah lulus gitu ya. Karena tadi kata Bapak Wakil Rektor, pokoknya disertasi yang baik adalah yang selesai gitu ya. Percuma kalau bagus-bagus tapi nggak selesai gitu. Karena tetap diujikan ya. Nah itu saya mencoba untuk tepat waktu, mohon doanya dari semuanya, support sistemnya ini sudah dari lembaga, alhamdulillah saya sangat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rektor, Bapak Pembina gitu ya. Saya itu jadi motivasi bagi saya khususnya. Mohon doanya ini untuk maju revisi. Mungkin banyak kekurangan ya karena ya sehebat apapun disertasi pasti kalau diuji pasti ada kritikan, ada salahnya gitu. Mungkin itu saja. Itu mungkin aja Pak Yosep, masih ada waktu itu yang masih ada waktu Pak Soni. Saya buka satu sesi lagi Pak Soni, nggak apa-apa ya? Ya. Karena ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat kolom chat room di sini. Yang pertama ini dari Pak Egi Arman Maulana. Bagaimana mengetahui remaja tersebut tidak goyah kepada agama lain dan kesehatan mental seperti apa yang bisa membuat remaja tersebut bersikap toleran? Yang itu pertama, Pak Soni. Yang kedua dari Pak Daryaman. Apa aspek novelty dari hasil penelitian ini? Oke, itu nyambung dengan Pak Egi ya. Jadi kenapa sebetulnya ya tadi sengaja saya tidak ungkapkan itu. Jadi kenapa mereka itu tidak pindah agama? Karena pas diwawancara oleh Ayi Nur Hidayat, oleh ketua yayasan itu sudah diwanti-wanti ke orang tuanya dan ke anaknya. Pas diwawancara itu ultimatum yang pertama apa? Kalian boleh sekolah di SMK Bakti Karya Parigi dengan gratis, mulai transport sampai makan dan lain sebagainya di sekolah itu. Akan tetapi satu yang tidak boleh yaitu pindah agama. Nah itu sudah kalau ada orang Kristen ingin masuk Islam atau orang Islam ingin masuk Kristen, silakan keluar atau tidak akan diterima. Itu sudah diwanti-wanti. Sehingga di lapangan ada orang-orang atau ada remaja yang terkesan dengan ajaran-ajaran agama Islam atau yang ada itu yang saya dengar itu orang non Muslim atau Kristen itu terkesan dengan ajaran dengan ajaran Islam. Nah pas waktu atau kita pindah agama aja gitu ya dengan temannya ngobrol-ngobrol, tapi diingatkan lagi oleh kakak kelasnya, oh kita tidak boleh, ada aturan dan lain sebagainya, dan terus bawa-bawa orang tua atau kitab sucinya mereka masing-masing. Nah sehingga itu tidak berubah. Jadi sampai selesai pas saya wawancara dengan Ainur Hidayat juga sama, kalau ada yang pindah agama antar agama misalkan pindah, itu akan menyebabkan konsep multikultural yang dibentuk itu salah gitu atau gagal gitu. Justru saya ingin membentuk kelas multikultural itu mereka itu supaya menghargai perbedaan itu sendiri, bahwa perbedaan itu tidak masalah gitu. Jadi saling menguatkan satu sama lainnya. Nah itu ya. Nah membuat remaja tersebut bersikap toleran itu ya karena mereka itu berbaur gitu. Jadi dalam tadi pola interaksinya dalam
interaksi sosial, gotong royong ya, atau dialog dan sebagainya, itu membuat remaja itu bersikap toleran dengan terbiasa semuanya itu berdialog gitu atau bertemu gitu. Nah, itu mengakibatkan mereka itu bersikap toleran itu alamiah gitu. Jadi kesehatan mentalnya itu sudah terjaga gitu, tidak ada yang tadi yang diskriminatif atau saling mengejek satu sama lain, tidak gitu ya. Justru nah disitulah terbentuk gitu karena adanya bercampur baur atau adanya satu kesatuan di sekolah itu sendiri. Itu mungkin ya, semoga tidak puas ya. Tadi intinya outputnya sekolah ini menjadi tadi betul ya, dari agent of change atau agent of peace gitu ya, dalam artian agent perubahan atau agent perdamaian di sana, kesananya lah. Itu mohon maaf ya karena kalau ada grogi-grogi. Aspek-aspek novelty dari hasil penelitian ini satu lagi Bang ya, daripada ya, Pak. Kalau aspek novelty ini jadi adanya tadi udah saya kemukakan bahwasannya novelty dalam penelitian ini jadi memiliki pola interaksi sosial dan praktek toleransi beragama yang teratur dan sistematis. Dalam artian di sini yang teratur dan sistematis dalam bingkai kelembagaan. Jadi dari mulai tadi masuk, proses sampai keluar itu sudah diatur dan tersistematis, itu ada pedoman SOP-nya yang jelas gitu ya, dan dibingkai dalam kelembagaan itu sendiri sehingga para remaja atau para siswa di sini tidak ada yang melanggar aturan itu gitu ya, seperti pindah agama dan lain sebagainya. Nah, maka terjadilah toleransi beragama ini dapat berintegrasi dengan perbedaan. Inti integrasi perbedaan ini dalam teorinya Van der Waal itu menjadi derajat toleransi yang tertinggi. Jadi dia itu sudah berbaur gitu, sudah tidak berbicara agama di sana, udah berbaur aja gitu, seperti tidak masalah. Orang Kristen kalau saya misalkan duduk pada waktu menginap di sana ya, mengucapkan punten, assalamualaikum, itu sudah biasa. Kita melihatnya juga seperti yang orang Muslim aja gitu. Nah itu ya, jadi tidak ada perbedaan, itu tidak masalah di sana. Mungkin itu saja Pak Yosep. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Saya kasih kesempatan satu orang penanya lagi. Berhubung ini waktu sudah mepet sekali sampai jam 9 ya. Kami persilakan, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Pak Yosep, saya Helmi, Pak. Oh siap Pak Helmi, langsung saja Pak Helmi. Ya sedikit saja. Pernyataan terakhir itu Pak Sony menarik menurut saya. Ketika ada yang mau pindah agama begitu justru harus keluar begitu. Jadi terkesan ada aspek yang menurut saya yang tidak natural begitu, penciptaan pola-pola toleransinya seperti itu. Saya kira pertanyaan saya ringkas saja, apakah di sekolah di SMK ya, ketika pengajaran agama itu ada guru agama yang selain Islam seperti itu, ataukah menginduk ke yang lain seperti itu? Karena kan meskipun ini multikultural, tapi saya kira penelitian Pak Sony ini kan terkait dengan studi agama ya. Jadi aspek yang diajarkan agama di sekolah di SMK dengan andaikan itu dari luar, misalkan dari gereja, balance-nya di mana seperti itu? Mungkin saya mepet-mepet ke pendidikan sih sebenarnya seperti itu. Terima kasih, itu ringkas saja Pak Sony. Hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih. Langsung aja Pak Yosep ya. Langsung Pak Sony, langsung. Terima kasih Pak Helmi. Ini sebetulnya deg-degan nih Pak Helmi nanya itu ya, karena jawabannya dia udah tahu lah, saya percaya. Cuma terima kasih ini atas pertanyaannya. Jadi emang betul di situ ada gurunya, guru bantu yang Kristen juga, itu dari Lampung atau daerah setempat itu. Kalau yang di daerah setempat itu dari pasturnya gitu. Itu ada pembelajaran. Nah, selain itu ada juga yang kalau kesehariannya lebih ininya itu orang Islam, Pak Helmi, tetapi dia membukanya ya kitab Injil itu sendiri gitu. Jadi dia terkesannya bukan mengajarkan ya, tapi lebih ke diskusi mungkin ya, bertukar pikiran atau lain sebagainya. Tetapi guru ini ya menguasai atau mengetahui tentang, tetapi tidak dilepaskan oleh
oleh guru non muslim gitu ya, yang orang-orang Kristen tadi ya, oleh pasturnya dan oleh relawan yang muslim itu sendiri. Jadi kalau misalkan tentang tadi ya seperti yang terjadi kalau pengajian misalkan, kalau umat Islam mengaji kitab kuning atau Quran di atas lantai kedua, kalau yang di bawah itu orang Kristen ya membuka Injil gitu ya, bagaimana berdiskusi belajar tentang dalamnya Injil itu sendiri. Jadi ada gitu ya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja seperti 1 minggu sekali ke gereja gitu ya. Sudah terbiasa dilaksanakan oleh SMK Bakti Karya Parigi untuk memfasilitasi remaja di sana gitu ya, untuk memfasilitasi siswa-siswa di sana gitu. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Mungkin itu saja jawaban yang sesuai real di lapangan gitu ya. Semoga tidak puas lah, ini nanti jadi pembelajaran buat saya dari pertanyaan-pertanyaan ya. Terima kasih yang sangat membangun dan jadi motivasi buat saya sendiri terutama itu. Itu aja Pak Yosef. Terima kasih kepada Pak Sony yang telah menjawab semua pertanyaan dari peserta webinar pada malam ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menghidupkan diskusi pada malam ini. Sebelum saya tutup, Pak Sony, saya silahkan Pak Sony memberikan close statement, Pak Sony. Dipersilahkan, Pak. Oke. Sebetulnya teologi toleransi beragama ini bertujuan membangun interaksi intern umat beragama dan atau antar umat beragama yang tidak hanya dapat berkonsistensi secara harmonis dan damai, tetapi juga bersifat aktif dan proaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama dengan etika kemanusiaan. Nah, ini biasanya kita saling menghargai, saling menerima. Nah, itu kalau menurut Gus Dur itu sampai situ itu masih toleransinya pasif gitu. Tapi bagaimana toleransi beragama itu menjadi aktif gitu. Antara lain yaitu dengan bersifat aktif dan proaktif dalam penyelesaian masalah-masalah bersama. Contoh seperti dalam masalah dengan etika kemanusiaan itu sendiri gitu ya. Jadi tidak dibenturkan agama yang satu dengan agama yang lain. Melihat di sana ya, menawarkan bagaimana toleransi ini sebuah pemahaman atau penghargaan dalam penilaian bagaimana seseorang itu memiliki agama yang kuat gitu ya. Mengutip kata-kata Gus Dur itu, semakin pengetahuan agamanya tinggi, maka semakin terjadi pula toleransi yang dia miliki itu sangat tinggi gitu. Nah, mungkin itu saja Pak Yosef ya dari saya, tidak banyak, mohon maaf sekali lagi banyak kekurangan. Salah pada prinsipnya toleransi beragama pada usia remaja ini sangat dibutuhkan atau kita bisa tularkan lah dalam artian itu ke remaja-remaja yang lain dengan konsep yang berbeda mungkin ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahannya. Ini ada sedikit gitu ya, karena saya masih tahap revisi sempurnaan yang sangat sempurna. Mohon doanya dari semuanya biar tepat waktu mungkin ya, mudah-mudahan tepat. Ini terakhir beasiswa 5.000 doktor ini Agustus tahun sekarang ya, Agustus 2022. Saya masih ada waktu, ini Juni, Juli, Agustus gitu ya. Mohon doanya dari semuanya. Itu aja Pak Yosef, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony atas closing statement-nya. Yang grogi bukan Pak Sony saja, saya pun sama Pak Sony, grogi, tenang saja Pak Sony. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak terasa kita sudah bersama selama kurang lebih 1 jam 30 menit. Nah, kita mengikuti acara webinar malam ini bersama narasumber kita Bapak Sony Samsurijal MPDI. Tentunya banyak sekali ilmu, banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan pada webinar kali ini. Saya tidak akan menyimpulkan materi webinar malam ini. Dan satu keyakinan buat saya, kenapa saya tidak mau menyimpulkan. Hanya 4 kata sebetulnya Pak Sony. Saya takut salah menyimpulkan. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah bisa menyimpulkannya.
Sebelum saya menutup acara webinar pada malam ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita malam ini, Pak Sony, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Agus dan Pak Slamet selaku panitia yang telah menyiapkan acara webinar malam ini. Dan yang pasti kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang luar biasa pada malam ini menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar sampai dengan selesai. Kami berharap semoga Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada malam ini mendapat manfaat serta mendapat pencerahan yang luar biasa. Pada akhirnya, marilah kita tutup acara webinar ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Baik, para peserta webinar berbahagia, acara webinar ini telah ditutup. Saya, Yosef Farhan, selaku moderator, mengucapkan banyak terima kasih. Izinkan saya membacakan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup webinar dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Mang, mantap.